Halo Juragan, sini dengan Iqbal. I'm back again. Duh, udah lama banget kita nggak ketemu. Oke, kali ini saya mau bahas Infinix Note 50 yang varian 4G ya. Yang menarik dari HP ini sekarang adalah HP ini harganya kalau teman-teman cek di Tokopedia atau di toko online, Shopee atau segala macam itu bebas. Kita bisa nemu HP ini dengan harga 2,5 jutaan aja. Bahkan ada yang jual 2450. Pokoknya pintar-pintar nyari lah. Ini HP lagi hot banget sekarang. HP ini sangat menarik. Kenapa? Pertama karena dia itu punya body metal. Terus prosesornya segala umat G100. Ini lanjutan dari G99 dari MediaTek. Itu jadi prosesor yang udah terpercaya gitu. Brand-brand smartphone udah banyak yang pakai. Jadi orang tuh merasa aman aja kalau beli HP harga 2 jutaan pakai Helio G99 atau G100 ini. Dan kita udah dapat storage 256GB. RAM-nya udah 8GB. Terus HP ini punya AI. Jadi buat teman-teman yang pengen merasakan AI dengan harga 2 jutaan, tentu aja HP ini kayaknya cocok. HP ini nggak segel, dia udah dibuka. Oke, kotaknya kayak gini. Nah, saya mau liatin dulu isi di dalam kotaknya kalau teman-teman beli. Nah, kalau kalian beli, ini adalah wireless charging. Nah, jadi buat kalian yang mau rasain wireless charging juga bisa coba HP ini. Karena HP 2 jutaan dapat wireless charging gratis, coba. Hebat banget ini. Aduh, susah. Nah, ini ada user manualnya ya, buku manualnya. Dan ini dia wireless chargingnya. Bulat ya. Iya bulat. Di sini tertulis bisa sampai 20 watt magnetic wireless fast charge katanya begitu. Metal, ini metal. Ada VIP card. Nah, ini nggak tahu apa sih. VIP card premium service. Nggak tahu sih, tapi kalau kalian beli itu udah dapat VIP card ini. Buat service sih, mudah-mudahan HP-nya nggak rusak ya, jadi nggak harus ke service center. Tunjuk penggunaan biasa, dan ini chargernya dan kabel data udah cakadut ya. Chargernya 45 watt dan di stikerin ya ini. Jadi aslinya ini bahasanya bahasa Inggris tuh, kelihatannya di belakang ada tulisannya tuh Infinix 45 watt tapi bahasa Inggris. Jadi biar bahasa Indonesia, biar Indonesia sekali, kayaknya untuk TKDN juga ini. Si stiker ini ditempel. Saya nggak tahu ini stikernya nambah berapa kadar TKDN ya. Oh ya, kabel ini cuma dikasih satu ya. Jadi ini bisa dipakai buat di sini sama di chargernya. Wireless dan wire. Dan ini dia smartphone-nya. Ganteng ya. Ini ganteng karena terbuat dari metal. Bagian belakangnya kaca, samping ini pakai alloy katanya, aluminium alloy. Ini retak bukan? Ada rambut. Dan ini bentuk kameranya, ini ada yang suka, ada yang enggak. Kalau saya sendiri, sebagai penyuka yang kotak-kotak, ini saya suka. Tapi ini bukan kotak, ini kayak apa ya? Ada prismanya gitu ya. Terus kameranya ada 3, yang ini pasti nggak guna atau yang ini ya? Pokoknya ada salah satu ini nggak begitu berguna. Kamera utamanya 50 megapiksel dan ada OIS ya, 2 jutaan dapat OIS. Warnanya ini grey. Dia nyebutnya apa ya? Dia nyebutnya titanium grey. Anjay. Titanium grey coy. Ini metalnya ini kayak metal-metal militer gitu ya. Jadi warna itu warna-warna metal gelap gitu. Ini tombolnya ada garisnya gini, dan ini agak ngedekok ke dalam ya. Terus tombol volume, bagian atasnya ada speaker kedua, ini stereo speakernya, dan ada secondary microphone, terus ada infrared blaster. Dan sini ada tulisan sound by JBL, jadi ini udah collab sama JBL ya. Terus bagian kirinya kosong, bagian bawahnya ada mikrofon, lubang ngecasnya, dan speakernya. Oke, jadi ini desainnya mah, aduh ganteng lah, ini cakep banget. Kayaknya satu-satunya untuk saat ini HP 2 jutaan yang punya desain ini tuh cakep dan berasa banget feel premiumnya. Nah, yang menarik lagi itu di bagian depannya. Ini layarnya besar ya, 6,78 inch. Layar ke frame-nya itu tipis banget. Tipis. Jadi kelihatan HP mahal gitu, dan ini simetris ya, atas sama bawah. Mungkin agak tebal bawah dikit banget. Tapi secara kasat mata mah ini nggak kelihatan beda, kelihatannya sama aja ini. Simetris.
Terus ini layarnya 144 Hz, jadi bukan 120 Hz seperti HP kebanyakan. Layarnya ini bisa sampai 1300 nits. Jadi kalau dipakai di outdoor itu masih kelihatan enak. Walaupun ini kalau dikecahayain dia agak silau, men. HP ini juga udah punya IP rating, IP64, jadi tahan air dan debu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, settingannya tuh. Ada banyak dan ada AI, Infinix AI namanya. Ada Vollax Voice, Vollax Smart Touch, Call Assist dan lain-lain. Untuk kameranya ini tampilannya standar sih. Ada vlog, video, AI cam, portrait, apalagi nih. Nah, di sini banyak pilihannya. Ada Google Lens-nya. Google Lens-nya udah ada di kamera bawaannya, jadi tinggal diklik aja di sini. Terus settingannya ada slow mo, dual video. Ini dual video kalau kita mau rekam depan sama belakang. Ya, depan sama belakang dua-duanya. Itu emang ada yang pakai ya? Cuman nice to have lah ya. Ada fitur kayak gitu. Ada Sky Shop. Ini apa Sky Shop? Aim at the sky. Oh, ini harus moto di langit ya. Super makronya juga ada nih. Coba kita super makro. 10 cm katanya. Sekitar segini ya. Udah, dia cuman sanggup segini sih, lumayan aja. Ada dokumen, kita bisa baca dokumen dari sini, dari aplikasi kamera bawaan, kamera depannya. Bagus sih, saya coba foto ya. Coba foto kotaknya aja. Oh mau dipencet, oke. Ini dia hasilnya. Kalau kita zoom ini cukup tajam. Tadi touch-nya agak loncat-loncat gitu ya. Cukup tajam nih kalau teman-teman lihat ya. Maaf ya kalau agak kaku, ini saya udah lama banget nggak bikin video kayak gini. Jadi mohon dimaklum. Nah, ini ada beberapa catatan yang menurut saya yang patut diinilah ya. Ini HP nggak punya kamera ultra wide. Ya itu patut dimention, walaupun kamera ultra wide di HP harga 2 jutaan pasti hasilnya juga nggak akan begitu oke. Jadi nggak ada juga nggak masalah sih sebenarnya. Dan HP ini sayangnya nggak ada slot micro SD, jadi cuman dual SIM. Sayang banget sih, kalau bisa ada micro SD-nya ini makin mantap ya. Terus selanjutnya karena pakai Helio G100, HP ini jadi belum mendukung 5G, masih 4G. Sebenarnya ini nggak masalah sih untuk ya setahun 2 tahun ke depan, karena 5G di Indonesia juga belum merata, jadi nggak terlalu bad lah. Ya tapi ini sejauh ini ya, HP harga 2 jutaan yang ngasih sebanyak ini fiturnya, kayaknya cuma Infinix. Karena saya lihat HP 2 jutaan lain itu rata-rata minusnya lebih banyak gitu daripada HP ini. HP ini memang ada minusnya, tapi nggak sebanyak HP yang lain gitu yang harganya sama. Dan operating systemnya si XOS ini udah makin improve ya. Dia fiturnya lebih banyak, terus lebih smooth, dan udah ada AI-nya. Desainnya cakep ya, kelihatan tuh HP premium gitu. Nih, terus ada casingnya, kita dikasih casingnya bagus. Dan ini masih bisa dipakein magnetic, walaupun pakai casing. HP 2 jutaan tapi secakep ini. Saya bahkan udah ngeliat beberapa kali orang pakai HP ini ya. Saya ketemu di jalan gitu, di Alfamart misalkan. Nah, jadi overall ini HP-nya bagus. Ya mungkin saya mau bahas segitu dulu. Saya mau tahu respon kalian tentang video model kayak begini kayak gimana. Oke, langsung komen aja ya. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.